Oke. Sebanyak 3.000 anggota tim. Jadi 3.000 anggota tim itu ya disurvei, terus kepuasannya itu meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Halo teman-teman, welcome back to Take It Easy. Di episode ke-14, kita sudah pernah ngebahas tentang AI, sudah pernah bahas tentang security. Nah, kali ini kita bakal lanjutin pembahasan tentang AI lagi. Namun kali ini AI-nya melalui salah satu platform, yaitu Google Cloud Platform. Oleh karena itu, sudah bergabung bersama kami salah satu expert dari subsidiary kami, SmartNet Magna Global, yaitu Mas Karim. Welcome Mas Karim. Halo Mas Brada. Mas, boleh perkenalkan dulu untuk... Halo, salam kenal. Nama saya Karim. Saya Cloud Architect dari SmartNet Magna Global, part of CTI Group. Oke, salam salam kenal Mas. Brada. Nah, terima kasih banyak ini udah mau datang nih Mas. Sip, thank you juga sudah mengundang. Iya. Nah, kali ini kita pengen bahas tentang AI yang digunakan oleh GCP. Namun sebelum itu, kita pengen tahu nih, GCP itu seperti apa dan apa aja sih yang ada di GCP? Oke, ya ngomongin AI ini memang lagi tren-trennya banget sih Mas ya. Kemarin juga saya sempat baca satu artikel dari CNN Internasional gitu, kalau emang AI ini one of trending topic lah ya, tentang di ranah IT gitu ya, terkait AI ini. Dan kebetulan di Google Cloud sendiri itu launching beberapa produk baru yang disupport ke beberapa servicesnya gitu ya. Salah satunya ada Gen AI dan Duet AI. Dan di antaranya itu emang ada yang ngebantu Cloud Engineer contohnya gitu ya, ataupun mungkin yang spesifik ke ranah data, ataupun para developer yang lagi ngembangin aplikasinya gitu ya, yang di Google Cloud itu sangat terbantu banget sih dengan ada AI-nya yang ada di GCP ini. Oh, begitu Mas. Nah, kalau itu tuh kan istilahnya ada beberapa AI yang ngebantu untuk kita untuk apa istilahnya meringankan pekerjaan kita gitu ya Mas ya. Kalau seandainya kalau GCP itu kan apa namanya target marketnya kan nggak cuma user biasa aja ya, ada corporate juga kayak gitu-gitu. Nah, untuk kalau dilihat dari user secara corporate dan user biasa itu kira-kira apa sih efek dari yang bisa didapatkan dari AI ini di GCP? Jadi yang ada di Google gitu ya, produknya Google kayak launching dari Gen AI atau Duet AI ini selain dari ranah enterprise gitu ya, untuk enterprise juga untuk kebutuhan kita pengguna Google gitu ya, sehari-hari daily itu salah satunya ada BART. Itu produk produk dari Google juga yang mungkin subset atau mungkin hasilnya dari Gen AI gitu sih. Jadi Gen AI ini ya mungkin sederhananya konsep untuk mengenerate sesuatu dari data yang sudah ada gitu ya. Kayak kita misalnya mau buat konten, ya contohnya BART kan kayak kita hanya tentang sesuatu hal. Banyak hal yang bisa dijawab oleh BART seperti itu ya. Terus juga di produknya Google juga ada Mas, kayak misalnya Google Docs atau Google Slide gitu ya, kita buat PPT, itu juga udah disupport oleh Duet AI-nya di Google Cloud. Oh, udah langsung embed. Betul, jadi kita buat prompt tertentu aja, mau buat slide misalnya presentasi tentang apa gitu ya, tentang tugas kuliah dan sebagainya itu langsung dari Google dokumennya aja, nggak perlu buka lagi ke misalkan ada ChatGPT yang sekarang kita banyak terkenal ya kayak gitu-gitu ya. Langsung aja dari dokumen. Betul, langsung. Terus kalau misalnya kita mau ngembangin aplikasi gitu ya, atau manggil API atau bikin kode gitu ya, tadi biasanya kan developer gitu ya. Betul. Itu juga Duet AI juga sudah hadir sih Mas, sudah untuk bisa support itu gitu ya, untuk jadi code assistant lah ya gitu. Oh, seperti iya benar. Dan juga beberapa platform yang ada di Google gitu ya, di Google Cloud khususnya, ada yang emang udah built-in machine learning. Oh, sudah built machine learning. Salah satunya BigQuery. Jadi kita bisa nggak perlu misalnya pakai platform khusus AI gitu ya untuk buat model machine learning. Kita di BigQuery itu udah built-in. Jadi kita misalnya mau prediksi data 7 hari penjualan ke belakang gitu ya. Itu tinggal panggil functionnya aja. Oh, jadi kita hanya menyiapkan data, kita menyiapkan data-data kita yang selama ini sudah transaksi-transaksi kita, terus ntar dimasukin ke BigQuery, kemudian dianalisa sama BigQuery, begitu seperti itu ya? Betul. Kemudian nanti baru diprediksi menggunakan AI dan sejenisnya. Kita udah nggak perlu worry dan nggak perlu mikir segala macam, hasilnya udah ada gitu. Iya betul. Jadi tinggal buat panggil functionnya aja. Terus di ranah security juga ada Mas. Jadi di Google Cloud itu ada namanya fitur services security command center.
Security. Jadi itu untuk kita melihat threat detection, Oke. melihat ancaman-ancaman gitu ya, dan sebagainya. Jadi di capture di satu dashboard itu yang ada di Google Cloud. Nah, dengan adanya AI itu disupport oleh Duet AI, salah satu fiturnya, itu jadi bisa summarize, melakukan summarize kira-kira detection apa aja sih yang sudah ada gitu ya, ataupun ada ancaman apa aja gitu, terus bisa diprediksi juga. Oh, jadi sebenarnya kalau summarize sebenarnya kan kalau selama ini tuh kan ada program-program security juga yang sudah pernah ada, tapi kan sebenarnya kan udah ada summarize nih. Nah, apa sih perbedaan antara summarize dan yang dilakukan oleh yang akhirnya di-enhance oleh AI dengan summarize yang biasa-biasa dari security ini? Karena ada fitur untuk memprediksi sih, Mas. Oh, bedanya ada di prediksinya. Betul. Jadi salah satunya untuk memprediksi tertentu. Jadi dari data yang sudah di-capture gitu kan di fitur itu, dengan adanya Duet AI ini bisa melakukan prediksi ancaman selanjutnya gitu. Dengan data yang jadi kan terbaca behavior-nya. Oh, benar-benar. Jadi ada behavior yang bisa kita lihat, kemudian bisa prediksi ke depannya bakal security yang dibutuhkan seperti apa begitu ya, Mas ya. Oke, karena kita bahas tentang AI ini kan sebenarnya sudah banyak orang yang tahu dan sekarang itu pengguna GCP-nya juga udah pasti udah banyak ya. Nah, itu tuh saya ingin tahu dong salah satu use case yang digunakan apa yang terjadi sekarang yang sudah pernah digunakan, siapa aja yang menggunakan GCP? Mungkin saya ambil salah satu story customer dari industri maskapai penerbangan kali Mas. Menggunakan Google Cloud, beberapa services yang ada di Google Cloud. Jadi perusahaan ini salah satunya ya menerapkan machine learning. Jadi untuk melakukan prediksi penjualan, melakukan prediksi bagasi, terus nanti tuh tiketnya udah terjual berapa, terus udah kalau di tempat duduk gitu ya udah terpenuhi berapa gitu, itu banyak yang diprediksi. Oh, itu juga udah menggunakan AI ini untuk membantu prediksi ini. Betul. Untuk berapa penjualan di masa yang akan datang seperti itu. Nah, selain itu kan benefit untuk prediksi untuk perusahaan ya secara salesnya. Nah, kalau untuk pegawainya gitu-gitu ada nggak, Mas? Jadi selain tadi penerapan machine learning-nya ya gitu, terus perusahaan ini juga dia menerapkan salah satu fitur AI yang ada di GCP, itu namanya Dialog Flow. Jadi itu untuk chatbot, bisa dibuat untuk chatbot ataupun mungkin conversation lah gitu ya, kayak voice conversation dan sebagainya. Tapi kalau spesifik di perusahaan ini itu dia diterapkan untuk melayani informasi atau memberikan informasi kepada pilot, ke tim krunya ataupun tim catering gitu ya, tim makanannya, kayak misalnya jadwal penerbangan, terus kapan ya biasanya kan pasti pilot butuh informasi gitu ya, ataupun tim krunya juga butuh informasi. Nah, dengan adanya chatbot ini juga dia mempermudah untuk proses operasionalnya gitu. Terus juga result yang dirasakan oleh perusahaan ini adalah dia itu dapat peningkatan survei kepuasan pegawai. Sebanyak 3.000 anggota tim. Jadi 3.000 anggota tim itu ya disurvei, terus kepuasannya itu meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Itu karena setelah menggunakan AI ini tadi ya, dari GCP ya, fitur dari GCP. Baik. Nah, biasanya tuh kan Mas, kalau seandainya orang tuh sebelum ketika menggunakan satu fitur atau menggunakan satu software atau program gitu, awalnya tuh kan mereka ada kebutuhan apa, kemudian baru ada yang bisa dijawab sama program atau platform kita, kemudian baru pindah. Nah, kira-kira itu dari yang Mas lihat pengalaman Mas selama ini, itu apa sih alasan orang dari awalnya tidak menggunakan GCP akhirnya menggunakan GCP? Salah satunya alasan klien itu adalah di fitur AI-nya tadi. Entah itu untuk mengembangkan machine learning-nya gitu ya, subset dari AI-nya, ataupun memanfaatkan fitur AI ini pada services lain. Contohnya tadi yang dari security benar. Ataupun misalnya untuk mengolah data yang udah built-in machine learning gitu. Bahkan di services Vertex AI tadi yang sebelumnya saya sebutkan, itu ada fitur auto ML. Jadi kita nggak perlu buat model gitu ya, misalnya untuk mengolah machine learning untuk mengolah image, teks atau video gitu. Sudah disediakan oleh Google. Ataupun mau di custom juga ya bisa gitu. Gitu ya. Udah sangat mudah ya untuk pembuatan machine learning, nggak perlu ribet-ribet juga. Itu salah satunya. Nah, itu. Nah,
selain dari penggunaan AI pada sistem ini, itu apa sih sebenarnya yang menjadi tawaran GCP kepada user sebenarnya yang membedakan GCP ini dengan cloud yang lainnya? Iya, yang nomor satu memang dari Google Cloud adalah percaya diri gitu ya, dari segi infrastrukturnya. Oke. Di service manapun. Oke. Untuk scalable, reliable. Dan salah satunya mungkin kalau case yang saya dengar langsung gitu ya, salah satu klien saya adalah ketika menggunakan BigQuery. Oke. Jadi dia mengolah data, ya mungkin penjualan gitu ya. Datanya itu kurang lebih sebesar 4,1 tera. Itu selama 37 detik kalau nggak salah. Wah, itu Iya. berapa tera itu sih? Tadi hanya dalam berapa detik itu udah super komputer ya jatuhnya. Terus juga kalau misalnya di-compare gitu ya dengan mungkin model yang konvensional gitu ya, di GCP itu butuh seharian lah, 23 jaman gitu lah. Waduh, bedanya jauh banget jauh ya. banget gitu. Apalagi dengan kalau seandainya misalkan ada toko atau apa yang membutuhkan data cepat gitu-gitu tuh sangat jauhnya banget itu. Iya, dan mungkin salah satu alasan klien yang lain adalah solusinya yang tersedia oleh Google Cloud, karena dia udah end to end, jadi bisa menggunakan mulai dari nge-capture data, mengirimkan datanya misalnya ke data warehouse, terus diolah sampai divisualisasikan, ataupun nantinya dibuat untuk machine learning itu GCP untuk udah support gitu. Support, dan itu semua bisa melalui GCP, nggak perlu ke aplikasi lain, nggak perlu ini, semuanya Sudah dari awal sampai akhir ya. Iya. Sama juga mungkin salah satu alasannya, ya ini saya ngobrol dengan klien gitu ya. Jadi Google Cloud juga nggak strict gitu mas. Jadi nggak harus produk yang ada di GCP. Misalnya existingnya sudah untuk ETL-nya gitu ya, sudah pakai ya produk tertentu gitu. Itu ya bisa integrasikan gitu, bisa diintegrasikan gitu. Jadi nggak strict lah gitu. Oke, berarti nggak perlu takut untuk menggunakan produk GCP kalau sudah menggunakan produk lain gitu. Betul. Tinggal diintegrasikan aja. Betul. Seperti itu, dan itu seterbuka itu ya produk-produk GCP. Nah, kalau yang kita bahas ini dari tadi itu kan sebenarnya produk-produk atau yang paling sering dipakai oleh misalkan produk enterprise. Sebenarnya untuk selain enterprise nih mas, itu ada nggak sih produk GCP untuk yang personal use gitu-gitu? Ya, untuk produk yang personal ya itu ada ya untuk kita gitu ya, user Google yang untuk ya sehari-hari kirim email dan sebagainya, mungkin kita bisa pakai BART. Ya, itu BART itu ya mungkin salah satu produk dari Gen AI gitu. Kita bisa minta, ya kita bisa bahkan bisa pakai belajar ya kalau saya gitu. Saya tanya sesuatu hal gitu kan, ngobrol dan sebagainya. Atau mungkin untuk daily activity gitu ya, untuk productivity kerjaan. Saya kan menggunakan salah satu produknya Google Workspace kayak Google Docs gitu ya. Ataupun kalau buat presentasi gitu pakai Google Slide itu sekarang udah hadir sih, disupport oleh Duet AI. Jadi bisa didampingi kayak kita mau buat slide presentasi tentang apa gitu. Dan itu untuk yang personal use ya berarti. Use. Nah, itu kan sebenarnya kalau yang dari personal use ini kan banyak juga yang istilahnya kemudian menggunakan AI itu untuk ngebantu ke pekerjaan mereka ya. Nah, ini kan kalau saya lihat tidak hanya enterprise tapi juga kemudian personal use juga ini. Nah, kalau seandainya mereka akhirnya pingin mencoba atau ingin istilahnya mengeksplor GCP, itu mereka harus kontaknya kemana mas? Kalau misalnya buat konsultasi bisa ke Smartnet Magna Global gitu ya. Emailnya ada di info@magnaglobal.id gitu ya. Terus juga kebetulan dari saya memang ada beberapa hack sih mas, yang pernah saya lakukan dulu gitu. Jadi dulu saya emang juga belajar Google Cloud ini, ya kan pasti berbayar gitu ya. Untuk menggunakannya itu $300 gitu ya pertama. Nah, waktu itu saya nggak langsung ke konsolnya, tapi saya bayar untuk skill boost-nya. Jadi mungkin teman-teman yang pelajar atau mahasiswa ya mau coba Google Cloud itu bisa dicoba. Jadi skill boost ini semacam lab. Di dalam labnya itu ada learning pad-nya juga gitu. Jadi misalnya kita mau belajar terkait cara buat infrastruktur atau develop aplikasi gitu ya di Google Cloud. Itu ada learning pad-nya, ada video materinya, ada tips and trick-nya, terus ada lab-nya juga. Jadi bisa dipakai berkali-kali dibandingkan kalau kita ke lab-nya langsung. Kalau lab langsung kan pasti langsung kecas gitu ya, kena cost-nya gitu ya. Dalam 1 bulan penggunaannya berapa gitu. Gitu sih. Tapi untuk misalnya yang enterprise, untuk konsultasi lebih lanjutnya, untuk
Ya pasti kan kalau enterprise pasti kebutuhannya Pasti, lebih dalam gitu ya, Dalam, lebih betul. banyak gitu. Itu bisa kontak kami sih di info@maknaglobal.id. Oke, thank you Mas Karim sudah sharing knowledge-nya. Oke, buat teman-teman di rumah juga sudah menonton dari awal sampai akhir, thank you banget. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di video ini. Untuk teman-teman, see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye, thank you semuanya. Thank you.